psikologi zikir. Putih. Itu psikolog yang membahas, termasuk katanya tawajuh itu teorinya itu bisa menahan oksigen di darah. Dari situlah nanti memunculkan imunisasi zikir itu luar biasa. Itu dari fotokopi kemarin jemaah-jemaah kita saya kasih itu biar mereka pahami bahwa yang mereka kerjakan itu memang sesuai dengan fitrah. Ini tarekat ini ketika kita dalami yang kaya itu rasa. Saya ini dekat kepada Allah. Di tarekat ini Pak, teori rasa dekat itu. Teori dekat. Kenapa? Satu, kita dibimbing dengan metode khusus. Metode yang terencana, metode yang sistematis dan diuji sudah. Itu diuji baik di masa lalu maupun kontemporer dari masa Pak Fuad Said hingga Pak Fuad Said harus dia kesana kemari mempertahankan tarekat Naqsabandi. Jadi memang di tarekat ini karena dia merupakan metode khusus antara musik dengan jemaah yang berkehendak, dan karena memang apa yang dirasakan itu sehingga mereka dawam di situ. Yang niatnya datang Sulu itu nggak pernah sekali. Ada apa maka dia tak pernah sekali datang. Bukan dari dekat, dari Riau, dari Aceh, dari Jakarta. Kali berapa ini sudah? Kali ketujuh, kali berapa? Apa ada enaknya sini? Makan tak enak. Makan tempe Pak sama tahu yang boleh. Tidur di atas tikar yang laku-laku. Itulah. Kemudian setiap saat sholat, nah itu kondisinya jiwa orang kalau pulang khusyuk balik. Dia ngaku sendiri. Jadi itulah makanya apapun tinggalkannya itu tidak. Itu rata-rata orang tua itu perasaannya seperti itu. Memang payah menceritakan rasa, tidak ada bahasa yang bisa. Bahasa apa yang mau kami pakai mengungkapkan rasa yang pernah kami alami? Seperti kita menerjemahkan manis itu. Kalimat apa yang bisa kami uraikan, kami susun? Manis itu adalah ini. Bilang nanti, wah luar biasa, tenang betul. Macam mana tenangnya? Aku jalani saja dulu. Kan akhirnya kan benturannya di situ. Cuman bahasa syariat tadi paling tidak yang dialami orang Sulu mendekat ke situ. Bahasa syariat itu. Apakah betul itu dirasakan mereka? Itulah pengakuan mereka sehingga berulang-ulang. Kalau cerita-cerita di luar kebiasaan itu sudah pemberian Allah, bukan masing-masing. Kadang-kadang murid bisa lebih hebat karomahnya dari guru. Biasa itu banyak di sini. Dulu murid-murid bikin rumah suluk di sana, viral itu di kampung dia tuh yang memimpin tarekat. Gurunya tak sampai begitu viralnya, tapi dia kenapa? Kasih Allah kelebihan sama dia. Jadi kalau saya menanggapinya, membahasakannya seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya minta secara normatif ini yang saya baca dan saya alami. Dosen tasawuf itu manusia satu-satu. Iya. Biar enak mendidik mahasiswa. Tidak enak kita bicara zahir saja tanpa ada rasa untuk itu. Contoh di sini. Apa kata Imam Abdul Qadir Jailani? Ini bahasa beliau ini enak ditangkap. Apabila zikir terasa berat, ini lawannya banyak. Hijab yang mengantuk, yang sakit ini baru setengah jam sudah malas. Ini yang sebutnya ini. Terasa berat atas lidahmu. Ini baru lidah, mungkin zahir ya. La ilaha illallah. Anggota tubuhmu. Ini apa kata?
Itu disebabkan karena tertutup pintu. Apa penyebabnya? Terlalu banyak penyakit di batinmu kepada dunia. Dikatakan oleh Imam Abdul Qadir. Saya sengaja baca. Saya sengaja tulis. Apabila zikir terasa berat atas lidahmu, anggota tubuh berkembang atas hawa nafsu, tertutup pintu berpikir untuk kemaslahatan hidupmu, ketahuilah bahwa semua itu pertanda banyaknya dosa atau karena sifat munafik tumbuh di hatimu, maka tidak ada jalan bagimu selain berpegang teguh pada jalan Allah dan ikhlas dalam pengamalan. Ini yang dituntun tarekat itu di sini. Mana mungkin orang bisa 50 waktu? Kan 50 waktu sebulan nih. Setengah jam atau 1 jam sebelum sholat mereka sudah datang dalam posisi bersih untuk berzikir. Di sini memang sampai jalan itu bapak-bapak tengok itu, kan ada itu jalan tuh orang sulung yang pakai atap tuh. Karena jalan orang sulung ini tidak boleh membuka hijab, tidak boleh dia menambah hijab. Gimana menambah hijab? Ketika pandangannya tidak ke induk kakinya ketika berjalan, tetapi dipandangnya selain itu, maka setiap dipandang pasti membentuk hati apa yang dipandang. Itu hijab dari zikir kepada Allah. Dan itu kalau tak diamalkannya pasti terhijab. Asal tak diamalkannya yang disebut itu pasti terhijab dia dari berzikir kepada Allah. Itu satu contoh dan itu kami alami. Tapi itu bahasa syariatnya. Selebihnya maksudnya perkenalkan saya Jafar. Saya Hanifah 1012 ini 1012 dari Tuhan Kasih. Ya, dari 2014. Ya, Khalifah 2014 berarti sekitar 8 tahunan. Ya, sebelum Khalifah ya kita ikutilah. Di pertengahan COVID ini seperti saya sudah sampaikan juga di pengajian, saya di pengajian saya di malam Senin. Saya kitab yang sering pakai adalah Sirus Salikin. Salikin, jadi bersama COVID ini sudah sampaikan juga. Sebenarnya di Islam itu sudah ada ya kan. Dari mana dulu? Bagi dari suluk dulu. Dari suluk dulu sebelum masuk suluk itu harus menyediakan apa namanya kalau masuk tarekat juruk, ya kan? Juruk urut. Bisa diteliti kenapa juruk urut itu. Terus dia dibacakan, ditawarkan oleh syekh kita dan mandi. Dan ditobat. Kesalahannya itu kalau ada yang ganda dalam habis menjerit keluar itu taubat tadi. Ada mulai dan naik dan kan mandi. Nanti dibelahkan oleh masalah tuan guru. Mandi kan nanti diambil timbang, ya kan? Minum sedikit. Ya ada ya. Diapakan diperaskan mandi. Dengan niat itu rumah taubat. Lanjutnya kita ya ada sholat taubat dan sebagainya. Betul ada doa. Ya wudhu kita memang kita bisa sedikit katakan kan mencuci tangan sebelum wudhu itu kan berkumur-kumur masukkan air ke hidung itu kan sangat luar biasa sebenarnya. Ya kan sangat luar biasa sebenarnya. Dan itu yang kita lupa sebenarnya. Dan itu sunnah kan. Sebenarnya itu sudah saya sampaikan, kita sudah ada sebenarnya. Tangkalan sudah ada sebenarnya. Tata cara COVID dan dilakukan oleh orang suluk-suluk. Dengan secara syariat tadi sudah kita laksanakan, bersih itu kan kita laksanakan. Dari segi kita mandi, berwudu, bukan dari juruk pun nanti dijuruk kenapa juruk. Ada penelitian itu kenapa juruk urut itu? Mungkin sudah ada, kenapa juruk urut ada. Di mana kita tanamkan di metode-metode atau ajaran-ajaran tasawuf. Ikhlas, tawakal, ridho, ikhlas dan sebagainya itu menghantam itulah sebenarnya. Nggak ada hal itu. Belum. Kembali ke ajaran Rasulullah dengan metode wudu, metode mandi taubat,
dengan salah sunat, berzikir dengan umum tunda itu sama. Tapi obat apapun kalau mental sudah down, air putih tapi kita imunnya kita kuat, ya kan, percayaan sangat tinggi, sembuh. Betul apa yang di dalam itu tidak sama luaran dengan lidah. Ya, bahasa Arabnya saya lupa. Didapat di mana? Ya kita tidak mesti ditarikan Naksabandia. Tarikat itu banyak sama dia sekali. Tapi metodenya yang beda, tapi ultimate goalnya itu sama, Allah. Itulah imun yang paling kuat. Kuatan itulah sebenarnya. Ya syariatnya itu kan sudah disampaikan. Seolah nggak ada risih kami yang datang satu dari berbagai batu, nggak ada risih kami. Karena saat itu batu dan batu. Untuk itu udah jelas. Bahasa saya tidak tersusun, tapi itulah. Itu Sangat jelas. ada tambahan?